Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metia Siti Nurhamidah, NIM 195031158. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian konsumsi atau teori konsumsi. Pengertian konsumsi sendiri, istilah kata konsumsi berasal dari bahasa Inggris consumption. Artinya menikmati atau memanfaatkan baik yang bersifat material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Dalam sehari-hari, istilah konsumsi dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik yang sifatnya makanan ataupun non-makanan, saat sekarang maupun di masa mendatang, guna meningkatkan kesejahteraannya. Pola konsumsi merupakan suatu susunan akan kebutuhan seorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dan tergantung berdasarkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Besar kecilnya konsumsi yang dilakukan seorang dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut ini. 1. Pendapatan. 2. Perkiraan harga di masa mendatang. 3. Harga barang yang bersangkutan. 4. Barang substitusi dan komplementer. 5. Iklan. 6. Ketersediaan barang dan jasa. 7. Selera. 8. Mode. 9. Jumlah keluarga. 10. Lingkungan sosial budaya. Tujuan utama konsumsi seorang muslim. Bagi seorang muslim, tujuan utama konsumsi adalah sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, niat mengkonsumsi sesuatu adalah untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah agar mendapat pahala. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang tidak boleh diabaikan seorang muslim dalam merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya, sesuai firman-Nya dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan manusia mengkonsumsi sesuatu yaitu 1. Memenuhi kebutuhan hidup. 2. Mempertahankan status sosial. 3. Mempertahankan status keturunan. 4. Mendapatkan keseimbangan hidup. Nah, selanjutnya prinsip dasar konsumsi. Menurut Abdul Manan, prinsip nilai yang harus jadi pedoman nilai dan etika dalam perilaku konsumsi seorang muslim adalah sebagai berikut. 1. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Dengan kata lain, sesuatu yang dikonsumsi harus didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Konsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman berada dalam koridor aturan ataupun hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan, halalan thayyiban. 2. Prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran ataupun penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan, sehingga merusak selera. Prinsip kebersihan ini bermakna bahwa makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. 3. Prinsip kesederhanaan. Saya menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kehidupan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual ataupun sosial. 4. Prinsip kemurahan hati. Sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi oleh kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, seorang muslim hendaklah menyisihkan makanan yang ada padanya kemudian memberikannya kepada mereka yang sangat membutuhkan. 5. Prinsip moralitas. Konsumsi seorang muslim harus dibingkai oleh moralitas sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan sebelum makan dan menyatakan alhamdulillah setelah makan. Prinsip teori konsumsi. 1. Barang yang dikonsumsi mempunyai sifat semakin banyak akan semakin besar manfaatnya. Dengan demikian, jika sesuatu bila dikonsumsi semakin banyak justru mengurangi kenikmatan hidup, tidak dapat didefinisikan sebagai barang, misalnya penyakit. 2. Utilitas adalah manfaat yang diperoleh seseorang karena ia mengkonsumsi barang. Dengan demikian, utilitas merupakan ukuran manfaat atau kepuasan bagi seseorang karena mengkonsumsi barang. Keseluruhan manfaat yang diperoleh konsumen karena mengkonsumsi
Sejumlah barang disebut dengan utilitas total. 3. Pada teori utilitas berlaku hukum pertambahan manfaat yang makin menurun, yaitu bahwa awalnya seorang konsumen mengkonsumsi satu unit barang tertentu akan memperoleh barang tersebut. Keempat, pada teori utilitas berlaku konsistensi preferensi, yaitu bahwa konsumen dapat secara tuntas menentukan ranking dan ordering pilihan. Yang selanjutnya, teori konsumsi dalam perbaikan ekonomi. Teori konsumsi dan tingkat perbaikan ekonomi. Dua hal ini sempat dikemukakan oleh Presiden SBY saat krisis ekonomi sempat hinggap dan terus hinggap, sehingga menjadi masalah tersendiri bagi perekonomian bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tingkat konsumsi seperti apa? Waktu itu, Presiden SBY melalui pemerintahannya sempat mengajukan usulan peningkatan aktivitas konsumsi dalam negeri untuk memulihkan perekonomian. Secara tidak langsung, industri ekonomi dalam negeri akan tumbuh dengan baik. Konsumsi seperti apa? Banyak pihak yang mengatakan bahwa daya beli masyarakat Indonesia rendah. Kalau begitu, apa ukurannya? Pernyataan daya beli masyarakat Indonesia sebenarnya tidaklah rendah jika hal ini dihitung dari kebutuhan sekunder. Yang masih membingungkan sekarang ini ialah masyarakat Indonesia sepertinya tidak lagi bisa membedakan yang mana kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.